Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Rusdi 212 channel Bang Semangat Lama. Pada kesempatan kali ini, video yang ingin kami bagikan mengenai cara mengatasi lapor SPT tahunan tidak nihil, kurang bayar atau lebih bayar di Kontik. Oke, Bapak Ibu, langsung saja kami coba bahas. Di sini kami sudah langsung login ke Kontik, sudah masuk ke bagian pelaporan SPT tahunan di bagian induk. Pastikan Bapak Ibu sudah melakukan posting SPT. Jadi wajib diklik posting SPT sebelum lanjut melakukan pengisian pelaporan SPT tahunan. Berikutnya, Bapak Ibu, kita masuk ke bagian yang sering menyebabkan tidak nihil. Yang pertama, di bagian B, untuk 1A, silakan nanti Bapak Ibu jawab ya, jika penghasilannya dari dalam negeri. Berikutnya, nanti akan muncul lampiran 1 bagian D. Di lampiran 1 bagian D, silakan nanti Bapak Ibu analisa apakah ada penghasilan lain yang tidak termasuk dalam buput. Jika nantinya ada, bisa dihapus atau disesuaikan. Nanti akan kami bahas secara detail untuk masalah lampiran Bapak Ibu. Kita lanjut terlebih dahulu ke bagian berikutnya yang sering menyebabkan tidak nihil di bagian C. Penghitungan pajak terutang. Nomor 5 yaitu PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Pastikan nantinya untuk PTKP di sini pilihannya harus sama dengan bukti potong yang ada. Silakan dicek pada buputnya. Coba kita buka di mana status PTKP. Ini Bapak Ibu, status PTKP di sini contohnya K1. Jadi nanti wajib diisi di bagian kontek sama dengan buput yaitu K1. Berikutnya Bapak Ibu kita masuk pertanyaan nomor 8. Apakah terdapat pengurang PPh terutang? Yang dimaksud di sini Bapak Ibu pengurangnya bukan PPh terutangnya. Silakan nanti dicek apakah ada. Biasanya untuk pengurang PPh terutang jarang ada. Namun untuk meyakinkan silakan nanti dicek pada buput masing-masing. Jadi yang dimaksud tadi Bapak Ibu pengurangnya. Biasanya yang ada cuma PPh pasa terutangnya. Ini PPh pasa terutangnya saja Bapak Ibu, untuk pengurangnya di sini tidak ada. Jadi kita jawab tentunya tidak untuk pengurangnya. Kita lanjut ke bagian kredit pajak. Di bagian 10A di sini Bapak Ibu, apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Kita jawab terlebih dahulu tidak. Biasanya sistem akan melakukan deteksi otomatis jika memang ada PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Jika sudah terdeteksi oleh sistem secara otomatis ada, jawaban kita ngubah menjadi iya. Angkanya akan terisi otomatis. Seperti ini Bapak Ibu, jika memang ada angkanya. Nanti akan kita cek di bagian lampiran 1 bagian E, apakah juga sesuai dengan bukti potong yang ada. Jika tidak sesuai, bisa dihapus atau disesuaikan. Kira-kira 3 poin itu Bapak Ibu yang menyebabkan PPh kurang bayar atau lebih bayar. Di sini statusnya Bapak Ibu lebih bayar. Berikutnya kita masuk ke bagian lampirannya untuk melakukan cek dan analisa. Kita cek tentunya di bagian lampiran 1 Bapak Ibu yang ini. Di bagian lampiran 1 kita langsung saja ke bagian poinnya. Silakan nanti Bapak Ibu cek di bagian D, penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan, apakah ada penghasilan lain yang tidak terdapat dalam buput. Jika memang ada Bapak Ibu, lebih dari 1, misal penghasilan lainnya, tidak ada buputnya, bisa Bapak Ibu hapus.
Caranya tinggal klik tanda hapus. Jika memang tidak ada buputnya atau penghasilannya double, misal penghasilan istri atau suami masuk ke sini, bisa juga nantinya Bapak Ibu klik hapus. Berikutnya kita masuk ke bagian I. Kita masuk ke bagian I, daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh. Ini tadi Bapak Ibu yang dimaksud kita jawab tadi, pemungutan PPh dari pihak lain. Silakan nanti dilihat dan dianalisa apakah ada pungutan dari pihak lain yang tidak termasuk dalam buput. Sama seperti penghasilan tadi, jika memang tidak ada buputnya, bisa Bapak Ibu hapus. Cara menghapusnya Bapak Ibu tinggal klik di bagian hapus di sini, jika memang tidak ada buputnya. Untuk yang ada buputnya, Bapak Ibu jangan dihapus. Ini kita contohkan, kita hapus lagi Bapak Ibu. Karena tidak ada buputnya. Jadi sisakan nantinya yang ada buputnya saja Bapak Ibu. Sekali lagi kami ulangi, silakan dilihat dan dianalisa apakah ada pemungutan dari pihak lain. Jika memang ada dan tidak ada buputnya, bisa dihapus terlebih dahulu. Sisakan yang ada buputnya saja. Seperti ini, cuma satu Bapak Ibu yang ada buputnya, jadi kami sisakan satu. Selanjutnya Bapak Ibu silakan nanti kembali ke bagian induk. Rasanya di bagian sini saja yang berpengaruh yang menyebabkan kurang atau lebih bayar selain PTKP tadi. Kita kembali ke bagian induk, kita cek lagi. Kita langsung ke bawah. Lihat Bapak Ibu statusnya berubah menjadi nihil. Berikutnya tinggal Bapak Ibu lakukan pelaporan SPT seperti biasa. Jika sudah memang nihil, kira-kira seperti itu saja Bapak Ibu bisa kami sampaikan terkait dengan cara mengatasi SPT yang belum nihil, masih kurang bayar atau lebih bayar. Kami mohon maaf jika dalam penjelasan kami ada yang salah dan kami menyampaikan. Akhirnya inti dari segala inti kita sudah ucapkan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.